Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Ngalamin. Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Nabi Hud dihadirkan di tengah-tengah kaum Am, karena kala itu kaum Ad dalam kondisi yang sangat menyimpang, mereka sangatlah durhaka. Kaum Ad mempunyai ciri fisik berbadan kuat dan juga besar. Dan Allah telah mengkaruniakan kaum Ad dengan kenikmatan duniawi yang cukup melimpah, tanah yang sangat subur, dan sumber air yang terus mengalir tiada henti. Sumber air mengalir dari berbagai tempat dan telah digunakan kaum Ad untuk menyirami dan menyuburkan tanah perkebunan, pertanian, dan peternakan mereka. Berkat karunia-Nya mereka hidup makmur sejahtera, hampir semua kaum Ad memiliki tempat tinggal yang indah dan megah. Berkat kesuksesan mereka kaum Ad menjadi suku yang besar, dihormati disegani oleh suku-suku lainnya. Kemakmuran dan kemewahan menjadikan kaum Ad lalai, mereka hanya mencari kesenangan duniawi dan juga selalu mengumbar hawa nafsunya yang selalu merasa kurang dan tidak ada puasnya. Dan lebih parahnya lagi mereka menyembah berhala, tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah beberapa berhala, yaitu yang bernama Samud, Syada, dan Ala. Pada era itu, kaum Ad terkenal kaum yang sangat durhaka. Mereka hidup di antara negeri Yaman dan Umman, yaitu negeri Akkad. Di negeri ini, berbagai kejahatan dan kemaksiatan adalah menu mereka sehari-hari. Nabi Hud adalah keturunan dari Sam bin Nuh, yaitu cucu dari Nabi Nuh. Nabi Hud mempunyai sifat yang sangat sabar, namun cerdas dan tegas. Beliau diutus Allah untuk mengajak kaumnya agar kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaumku kaum Ad, kalian telah berjalan di jalan yang salah dan sesat. Berhala dan batu-batu tidaklah pantas untuk kalian sembah, karena niscaya benda tersebut tidaklah bisa berbuat apa-apa. Hanyalah Allah yang maha besar yang patut kita sembah. Dialah yang telah memberikan rizki yang melimpah ruah, sehingga kalian dapat hidup makmur. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghidupkan kita dan juga mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat, guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Siapa yang beramal baik akan mendapatkan pahala sorga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksa dan penghinaan. Seru dan ajakan Nabi Hud kepada para umatnya. Namun ajakan Nabi Hud malah mendapat pertentangan bahkan pelecehan oleh kaumnya. Mereka berkata, "Mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali? Itu hanya omong kosong dan bualanmu saja. Orang hidup hanya sekali. Susah senang ya hanya di muka bumi ini saja. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada urusan lagi." Mereka selalu mengejek Nabi Hud. Mereka semakin menunjukkan perbuatan maksiatnya secara terang-terangan dan terbuka, bahkan sengaja ditunjukkan di hadapan Nabi Hud sebagai bentuk ungkapan bahwa mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka semakin berani mengejek Nabi Hud dengan mengatakan Nabi Hud sebagai orang bodoh dan tidak berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan azab atas kedurhakaan mereka. Diturunkanlah kemarau yang sangat panjang hingga menjadikan tanah yang subur menjadi kering kerontang. Sumber air yang melimpah mendadak lenyap entah kemana. Tidak terasa kemarau sudah berjalan 3 tahun.
Kelaparan melanda di seluruh tempat wilayah kaum Ad. Kesengsaraan dan suasana menyedihkan telah mereka rasakan. Pertanian, perkebunan, dan peternakan yang mereka bangga-banggakan selama ini rusak. Tanah yang dulu subur kini tidak menghasilkan lagi. Melihat kaumnya dalam kesengsaraan, Nabi Hud yang selalu mendapat cemoohan dan ejekan masih berkenan dan mencoba untuk memberikan peringatan untuk kaumnya. Hai kaumku, kaum Ad, mohon ampunlah engkau kepada Allah dan bertaubatlah engkau kepadanya. Niscaya Dia akan mengampuni dan akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Dan Dia menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dan berbuat dosa. Kaum Ad sangat keras kepala, peringatan Nabi Hud itu malah ditentang keras oleh mereka. Hai Hud, kamu tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata, dan kami tidak akan sekalipun meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu. Kami sama sekali tidak akan mempercayai kamu. Selama Nabi Hud berdakwah, memang hanya sedikit dari kaum Ad yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya, sebaliknya kaum Ad yang durhaka ditimpa azab berupa angin yang sangat dingin lagi kencang selama 7 malam 8 hari. Akibatnya sungguh mengerikan. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan gedung yang menjulang tinggi dan membinasakan hewan ternak serta kaum Ad yang ingkar. Semua berantakan, tak seorang pun dari kaum yang durhaka itu tertinggal, semua rata dengan tanah. Itulah azab bagi mereka yang mendustakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.